Aziz Ridwan. Tetap semangat, oke. Bunga Citra Lestari. Kamu jadi kuat. Chelsea Rahmayani. Kira kita sama-sama suka, ternyata hanya aku saja. Wah ya, kasihan. Desi Priani. Kalau coba cobain aja bisa dikasih. Cobain aja, betul. Firman. Mana Firman? Mana si Firman? Nah, Rizka, Salsabila. Gak mau kata-kata. Iya, nggak boleh kata-kata. Ternyata. Tidak. Tetap semangat. Orang ini udah semangat. Mama deh. Maria Lupa. Jangan terlalu berharap dia tidak. Oke, buat Mas Tiara. Apa deh? Melani. Jangan dengarkan apa kata orang lain, dengarkan kata. Mama tadi. Sedikit-sedikit sepatu, dikit-dikit lagi simpang ketika mengenal yang baru. Muhammad Santosa. Apa deh? Mana si Muhammad Santosa? Ini masih single, insya Allah 4 hari udah punya yang baru deh. Coba tangan deh. Nia sini. Nia sini. Sudah tadi deh. Nurul Hidayah. Nurul Hidayah masih terus. Enggak usah lagi. Pacaran itu haram. Rahman. Singkat saja. Apa? Soal bersaing selama pelajar enggak? Siapa namanya? Ayo boleh. Orang yang mengenal dia, itu dia. Rehan saya. Langit itu tinggi, lautan itu dalam. Jika ingin mencintai setinggi langit, maka Harus dalam lautan. Jika dicobaan, malah dicobain. Jika ada nikmat, Nikmati. betul. Dan Tiara. Ya sudah siap boleh pulang ini. Tak semangat untuk capek. Rosalia Putri. keep strong. Keep strong. Rajab Nurhizal. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Ini kembali mau. Ayo Siti. Dia tidak tahu bahwa cintanya ke Papa. Buru perjalanan, pulang le. Oke, terima kasih. Kak Yuni. Kak Yuni kata-katanya. Kata-katanya apa, Dek? Apa? Boleh. Hari ini setiap saat ada wanita, setiap orang ada saatnya. Aku pada tapi tidak terlalu mungkin saja. Perhatian. Belum siap gerak. Memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya pelajaran kita yang kemarin apa?
Terkait apa? Terkait artikel. Ada yang tahu itu apa artikel? Yang tahu itu apa artikel? Informasi. Informasi. Ada lagi? Kutipan. Kutipan. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menikmati novel. Ada yang pernah baca novel? Novel apa? Romance. Itu termasuk genre? Genre novel. Nah, di sini kita masuk menikmati novel. Apa itu novel? Ada yang tahu? Cerita. Cerita Cerita yang apa? dikarang. Cerita pendek yang pendek bah. Nah, bisa dibaca. Karya fiksi. Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang dan menceritakan tentang kehidupan seseorang manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Tahu artinya itu apa? Apa? Menceritakan kehidupan seseorang. Arti dari menonjolkan watak. Menonjolkan karakter. Menonjolkan karakter. Lagi? Memperkenalkan sikapnya. Ada lagi, Dek? Menunjukkan wataknya, memperlihatkan. Inilah dia yang sebenar-benarnya. Oke, paham di penonton novel? Bisa dibaca? Bisa. Coba baca. Ciri-ciri novel. Satu, Novel terdiri dari setidaknya 100 kata halaman. 2. Novel memiliki jumlah kata 1000 kata. 3. Cerita yang lebih dari satu impresi efek dan emosi. 4. Kalau berbeda dalam novel bersifat kompleks. 5. Cerita dalam film visual. 6. Cerita dalam novel lebih banyak kata-kata yang diulang. 7. Novel ditulis dengan narasi kemudian didukung oleh deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Nah, di sini, Dek, ada yang dipertanyakan, yang tidak paham. Cerita dalam novel bersifat kompleks. Apa itu kompleks? Apa yang dimaksud dengan kompleks? Sempurna. Dia itu kompleks. Nah, di sini dia yang dimaksud dengan kompleks dalam novel itu, dia ceritanya itu apa? Lengkap dia. Paham? Lengkap dia kan bisa yang kompleks, yang lengkap. Lagi ada lagi yang bertanyakan? Pas. Novel terdiri dari setidaknya 100 kata halaman. Di sini tahu tulisan 100 kata halaman. 100 halaman. 100 halaman. Itu setidaknya. Berarti bisa Minimal bisa lebih dia. Cerita lebih dari satu impresi, efek dan emosi. Tahu? Tahu? Nah, di dalam novel ini, Dek, nggak satu apa dia? Tak satu impresi atau ekspresi. Jadi sini ada yang emosi. Emosi apa aja emosi? Apa aja emosi? Marah, nangis, sedih, bahagia, lagi tertawa, sama ya, sama aja ya. Nah, alur cerita novel bersifat kompleks tadi ya. Cerita dalam film lebih luas. Maksudnya? Lebih luas. Cerita dalam film lebih luas. Contohnya apa, Dek? Novel, tapi diangkat menjadi sebuah film. Aku tak menjadi hujan. Ada lagi? Ibarat maut. Coba deh kalian lihat lagi. Cerita TikTok itu cerita. Coba ya, kalian tonton film apa tadi? Aku tak menjadi hujan. Nah, coba deh bandingkan novelnya sama filmnya, pasti berbeda. Nah, di filmnya itu lebih luas karena dia nampak gambaran dari tempat atau alurnya. Satu lagi, catatan sholat Delisa. Tahu kalian itu apa? Tahu? Nah, kejadian tsunami 2004 di Aceh.
Tapi kalau diprintkan itu berbeda, karena itu lebih luas. Tulis. Lebih luas Dede. Paham? Paham. Selanjutnya, cerita dalam novel lebih panjang, akan tetapi banyak kata-kata yang berulang. Nah, sini paham kan? Lanjut, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung oleh deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Paham? Paham. Gampang aja. Lanjut. Tidak, Pak. Enggak sih, Kak? Oke, kita bikin ice breaking. Tahu ice breaking? Tahu. Bisa berdiri semua? Bisa. Bukan dengan juga. Itu kakak ya. Belajar ini ya. Oke, di sini kesannya itu tes konsentrasi. Jika kakak ada bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa, Kak. Konsentrasi dimulai. Nah, ini dia peraturannya ya. Berarti kayak kakak bilang ya. Tahu kalian yang presiden? Tahu. Nah, ketika kakak membuat apa-apa konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Nah, di sini kita berhitung dari si Rahman. 1, Panjang. 2, Lanjut. 5. Cepat ya. Buat caranya guys. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 25. 26. Ingat ya nomornya ya. Iya, Jadi Pak. ketika kakak bikin konsentrasi, kalian konsentrasi dimulai. Baru kakak sebut nomor. Ibaratnya kakak sebut nomor 3. Nah, 3 buat tangan kanan nomormu, tangan kiri nomor yang mau kau lembar. Contohnya 3, 5. Jadi 5 nyambung. Baru 5 kemana lagi? Paham? Kalau 2 gimana, Pak? Buka. Tidak, 12 berapa? Oh, 12, 5, 13, 7 gitu. 13 presiden. Nah, kayak presiden tapi itu nomor. Presiden 13 ke 7. Oke. Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nomor 6. 65. 54. 43. 3 presiden. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 8. 9. Tadi itu cara mainnya dia. Mainnya 8. Ingat itu kayaknya 8, 9. Pakai tangan 8, 9. Mana dua? Kanan itu nomormu, ingat. Kanan nomormu. Kalau Iya, nomor nomormu. Dan sebut ya. Oke. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. 20. 3. Bilang dulu ke kalian. Bilang kan. 20. Ini mau beli. Video mau beli. Kita ganti explication. Ketika tanya apa kabar hari ini, kalian jawab my girl, press, bisa? My girl, Press. apa kabar hari ini? Ini kita ya, yang pelajaran. Elektra, komplikasi, relusi, dan orientasi evaluasi koda. Nah, yang paham di sini? Kode apa tuh kan? Kode itu dek penutup. Nah, biasanya kan kita dek abstrak, itulah yang menggambarkan isi novelmu. Biasanya dek abstrak ini di cover atau di halaman pertama novel. Baru dia komplikasi. Nah, apa yang komplikasi? Bermasalah. Masalah, konflik yang terjadi. Resolusi. Kalau ada masalah pasti ada Solusi. evaluasi. Nah,
Kode ini penutup. Nah, di kode ini misalnya ada yang kesimpulan. Paham? Paham, Kak. Lanjut. Apa? Unsur intrinsik. Baru? Tema utama mayor. Tema utama, mayor. Baru? Alur. Maju mundur. Contoh alur maju. Contoh alur maju apa? Cerita dari novelnya. Alur maju. Dia maju deh. Enggak, pada zaman dahulu kan. Santri pilihan bunda. Alur mundur. Rusdi dan kawan-kawan. Apa dek? Rusdi dan kawan-kawan. Rusli dan kawan-kawan. Maju mundur. Dilan. Dilan, apa dek? Aku tak benci hujan. Nah, ini dek, alur maju mundur ini di novel Aku Tak Membenci Hujan. Dia kan masih saat ini, tapi dia kembali ke belakang masa lalu. Itu tadi dek, alur maju mundur atau campuran. Tokoh penokohan, tokoh utama, Mantap. sama tokoh Tambahan. ya. Nah, penokohan ini apa dek? Sifat. Sifat. Berapa sifat dalam penokohan? 3. Apa aja? Antagonis. Antagonis seperti apa? Jahat. Seperti Sonise. Bawang merah. Bawang merah. Namanya siapa? Etnol. Namanya Cinderella. Etnol. Jade. Cerita manis. Apa? Saya Dewi. Tidak jahat, tidak baik. Bisa dia jahat, bisa juga dia baik. Nah, protagonis. Baik. Seperti siapa? Seperti kakak. Rusdi. Apa? Kakak. Waktu. Waktu. Tempat. Suasana. Nah, dan kelima sudut pandang. Sudut pandang. Tahu boleh sudut pandang? Apa? Pernah nggak ada di sini apa itu sudut pandang? Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang Ketiga. Jadi sekarang ada 3 deh. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita lanjut. Ekstrinsi. Unsur apa ini? Unsur ekstrinsik ini. Unsur luar. Unsur luar. Biografi. Biografi pengarang. Apa itu biografi? Biodata. Baru? Situasi dan kondisi. Bagaimana situasi atau kondisi pengarang ketika membuat sebuah novel itu, atau dia bahagia, galau, sedih, dan lainnya. Dan yang ketiga, nilai-nilai. Tahu apa itu nilai ini? Apa? Baik. Nah, pernah kan kita jelaskan di sini nilai-nilai ini adalah nilai sosialnya di mana? Di nilai sosialnya, nilai budayanya, kan pernah? Iya, Pak. Ini ada dipertanyakan tentang unsur ekstrinsik. Tidak, Pak. Tidak bisa? Sudah bisa, Pak. Baik. Oke, kita lanjut. Unsur kebahasaan. Nah, ini seru ini mempelajari unsur kebahasaan. Apa itu kebahasaan? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Ada berapa deh gaya bahasa? Gaya bahasa perbandingan atau gaya bahasa majas? Majas apa ini perbandingan? Ayo. Majas apa dek? Metafora kali ya. Majas apa ini perbandingan? Apa? Metafora. Metafora yakin? Contoh majas perbandingan. Contoh majas perbandingan dek. Contohnya, dia itu membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Bukan, itu juga. Ibaratnya gini deh. Seperti apa ya? Oh, dia cantik bagaikan rembulan. Jadi dia membandingkan antara wanita ini dengan Rembulan.
metafora. Apa lagi? Disco. Bukan dari metafora ya. Dinas sosial. Dinas sosial. Gaya bahasa penegasan. Jadi dalam bahasa novel ada 5 gaya bahasa. Ada lagi gaya bahasa yang lain, tapi yang secara umum ini tidak digunakan. 5 bahasa. Maaf. Jenis-jenis novel. Novel fiksi. Berdasarkan kebenaran cerita, novel fiksi. Apakah ada itu novel fiksi? Khayalan. Khayalan ternyata. Atau yang sering kita sebut dengan Dongeng. imajinasi. Contohnya, Ampat ronde terus juga. siapa? Solo leveling kak. Anime. Nah dek, itulah dek bedanya. Laut kecil ini tuh bukan khayalan. Dia memang terjadi dek. Tahu kalian kan? Tahu ya. Laut kecil ini dek ada. Dia beberapa mahasiswa. Itulah si Lau, si Biru ya kan? Dia itu mahasiswa. Dia itu mahasiswanya yang kritis. Nah, mereka mengkritisi tentang pemerintah daerah. Jadi mereka hilang sampai sekarang nggak tahu kita kabar dari mana. Baru nanti kita disambung dengan buku Pasang Surut. Nah, ada bilang kita nggak bercerita dan Pasang Surut. Itu dia asli, dia nyata. Itu dari kayak fiksi, galaksi. Dan kayak kemudian galaksi ya, yang di pepet-pepet. Tadi Tinkerbell. Apa lagi? Jomo. Itu kan Sofia. Kalau non fiksi, Apa kak? non fiksi. Gimana cara laut? Dia nyata deh. Kalau non fiksi ini nyata. Itulah tadi. Gangguan cerita, bacaan saudara Lisa. Berarti 72 hari kak. Ada 70 hari. Ada lagi? Ada lagi? Yang non fiksi. Dia udah terjadi. Dia udah terjadi. Ada lagi deh. Bisa kita lagi, ya. Itu dia kalau non fiksi. Berdasarkan genre. Tahu apa itu genre deh? Tahu genre apa? Banyak kan genre musik, Generasi genre berencana, sastra. Kak. Apa deh? Generasi berencana. Generasi berencana kan. Genre ini deh atau genre yaitu jenis-jenis macam-macam. Kan ada itu di seni budaya kita sebut dengan genre musik. Kalau di sastra genre genre sastra. Kalau di novel apa? Novel novel. Berapa? 5. Ada di romantis itulah siapakah ada aku tak membenci hujan. Romantis. Fiksi ilmiah. Tahu fiksi ilmiah ini? Gak tau kak. Nah, dia memang dek pikiran, fiksi, tapi ada ilmiahnya. Kekuatan. Kekuatan bukan kekuatan. Ada pengetahuan. Ada pengetahuannya. Jadi cara menulisnya ini juga dek kayak ilmiah. Apa dek? Ini fiksi ilmiah ini tahu kita dek siapa penciptanya, pada kejadiannya. Horor. Pernah nonton baca novel horor? Pernah. Novel apa? Si Cireng dan siapa? Yang jauh-jauh itu. Apa? Siksa neraka. Dia ada ini kalau horor di novel. Novel Siksa ya? kubur. Novel dari Korea, dari. Enggak, novel dari. Apa deh? BL. Novel dari. Itu novel apa? Horor. Itu menceritakan bangunan rumah sakit yang sudah terbengkalai dan ada mahasiswa yang melakukan penelitian di situ. Jadi dia tidak sengaja menginjak cincin. Nah, cincin ini deh pemiliknya yang terdahulu. Jadi dipijaknya, terbawanya ke rumahnya. Ikut gak? Kuliah atau horor? Komedi. Kawak. Iya, lawak. Kalau kita Lucu. lawak. Lucu. Lucu. Novel apa ini? Siapa pernah baca novel lucu? Apa deh? Iya, jarang kan dapat novel yang ini. Iya kak. Gak banyak. Lucu. Pedro dan Don. Dari novel kan? Belum kan? Jangkrik. Dan novel inspirator. Nah, novel ini biasanya berisi tentang inspirasi, motivasi. Itu dia berdasarkan genre ada 5.
maganda siya tulis. Oke, ini dia pembuatan novel. Kakak jelaskan ya tentang pembuatan novel. Ini novel ini kan setelah kau susun, kau buat, kau mau terbitkan. Itu nanti dia ada proses penyuntingan. Tahu proses penyuntingan? Iya, proses penyuntingan tahu? Hah? Oh, ini syuting, tolong, itu syuting deh. Ini deh proses penyuntingan itu kan novelmu. Kan novelmu ini, jadi dilihat deh ada nggak perhatiannya. Dia menyuruh lain, menerbitkan. Ini deh biasanya dikenakan denda dan penjara. Ada undang-undangnya untuk novel. Nah, kita kembali dulu ke mana tadi? Gimana diterbitkan novel? Novel itu dia biasanya diterbitkan kan setelah kau buat. Nah, itu belum dari apa? Mana sih? Itu belum menjadi sebuah buku. Tapi nanti datang kepada buku. Contohnya tadi ada Yudhistira, apa lagi? Erlangga. Ada lagi? Dek, itu bukan apa penerbit. Itu bulu. Nah, coba lihat Dek, di novel terdiri dari setidaknya 100 kata atau halaman. Nah, ada lagi ada ciri-ciri nomor satu lagi, yaitu dari 35 kata. Tahu bedanya kata sama kalimat? Tahu, Pak. Kata apa bedanya? Satu kata. Nah, kalau kata, kalau kalimat, ini berapa kata ini? Mana, Pak? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dari pertanyaan 1, 2, 3, terusnya. Coba kalau dia kalimat. Satu kali lagi, Pak. Kalimat satu. Satu. Jadi ketika kita membuat paragraf sebuah novel itu deh, kita harus tahu berapa kalimat dia dalam satu paragraf. Berapa biasanya? 5. Paling tinggi dia 3. Kalau udah dia 3 paragraf itu paling tinggi. 3 kata baru dia masih baru. Ayo tanya kalau terkait novel. Novel dari Indonesia. Khalil Gibran. Ya memang dek, Khalil Gibran. Bukan dia, namanya sama. Khalil Gibran. Dia itu novelnya ada sayap-sayap patah. Nah, sayap-sayap patah Khalil Gibran. Tapi dia novel terjemahan. Amin, amin tidak dek ya. Baru siapa lagi? Lagi. Sisi bisa beda. Siapa lagi? Sisi bisa beda. Laila Kadori. Bukan Laila Jambu. Laila Kadori itu apa yang dia tulis? Apa? Air mata dari saudara itu deh judul novel. Terus apa dia? Ada lagi yang bertanyakan? Ginawa pero menos lang. Ada yang bertanya novel? Ano to sa dia? Ada yang bertanya novel? Bisa video na siya. Oke. Sampai jumpa di minggu depan.